Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan melihat dan mendengarkan dimana lagi-lagi pengacara kondang yaitu Hotman Paris berstatement, berpendapat dan menyarankan kepada Bapak Prabowo Subianto lebih baik jabatan komisaris yang ada di BUMN dan BUMD lebih baik dihapuskan saja, karena Hotman Paris sepertinya berkaca pada kasus di tata kelola minyak di Pertamina yang telah merugikan negara kita sekitar hampir 1.000 triliun, yang dimana semua orang tahu Ahok pada waktu itu mendapatkan jabatan sebagai komisaris dan dipertanyakan fungsinya, yang dimana seharusnya dia mengawasi ketika ada kasus di Pertamina. Dan netizen bertanya-tanya, kenapa baru sekarang kamu Ahok berkuar-kuar, kenapa bukan dari dulu sewaktu kamu menjabat sebagai komisaris. Nah, video selanjutnya adalah Direktur Utama PT Pertamina meminta maaf ke publik, ke masyarakat Indonesia atas kasus kelola minyak yang telah merugikan negara kita sekitar hampir 1.000 triliun. Nah, tak perlu lama-lama sahabat, kita lihat dan dengarkan videonya berikut ini. Saran Hotman Paris dari Singapura kepada Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia. Triliunan uang pemerintah habis untuk membayar Dewan Komisaris setiap BUMN dan juga BUMD. Ribuan perusahaan daerah dan perusahaan pusat semuanya punya 3 komisaris. Tapi apa kerjanya? Apa kerjanya? Komisaris Pertamina itu tinggi banget gajinya. Tapi apa kerjanya? Karena hampir semua komisaris BUMD atau BUMN adalah tempat untuk balas budi untuk para pensiunan atau teman. Jadi hapuskan semua jabatan komisaris, karena memang tidak diharuskan dalam undang-undang PT. Negara akan menghemat triliunan rupiah untuk dipakai membiayai makan gratis. Nggak ada guna itu semua dewan komisaris, ya, nggak ada guna. Kurang apa lagi si Ahok cuap-cuap. Tapi apa yang dia lakukan selama dia jadi komisaris? Nggak ada. Sekarang baru cuap-cuap. Hapuskan semua dewan komisaris dari semua BUMN dan BUMD. Negara akan menghemat triliunan rupiah dan segera keluarkan teks amnesti. Hari ini kita berkumpul bukan hanya untuk menjalankan tugas, tetapi untuk memperkuat tekad sebagai penjaga keadilan. Ini bukan hanya pekerjaan. Ini adalah panggilan jiwa. Kita tidak hanya menegakkan aturan, kita menciptakan harapan. Kita bukan hanya menyelesaikan perkara, tapi kita juga memulai pintu masa depan. Di luar sana, dunia terus berubah. Perjalanan pun tidak akan mudah. Tetapi ingat, badai tidak menguji kekuatan laut. Badai menguji kekuatan kapal. Dan kapal yang kokoh tidak takut pada badai. Jangan hanya bekerja untuk dunia yang Anda tinggali sekarang. Bekerjalah untuk dunia yang ingin Anda wariskan. Dunia yang lebih adil, lebih jujur, lebih manusiawi. Lakukan dengan sepenuh hati, atau jangan lakukan sama sekali. Terimalah kehormatan ini. Jadilah terang yang menyinari jalan keadilan. Semoga Tuhan memberikan rahmat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan ini saya, Simon Aloysius Mantiri, sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia
atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Ini tentunya adalah peristiwa yang memukul kita semua, menyedihkan juga bagi kami, dan tentunya kami ini adalah salah satu ujian besar yang dihadapi oleh Pertamina. Kami sangat mengapresiasi penindakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan PT Pertamina Persero menyangkut tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang pada tahun 2018 sampai 2023. Kami sangat mendukung upaya dari Kejaksaan Agung dan tentunya akan terus membantu apabila dibutuhkan data-data ataupun dibutuhkan keterangan-keterangan tambahan agar supaya proses ini dapat diproses dan berjalan sesuai dengan ketentuan. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan komitmen kami PT Pertamina Persero untuk selalu berkomitmen terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan dengan prinsip good corporate governance. Tentunya ini menjadi kesempatan bagi kami memperbaiki diri. Kami juga meyakini dan sangat menyadari bahwa kejadian yang kemarin sangat membuat resah di masyarakat. Kasus korupsi ini terjadi rentang waktu 2018 sampai 2023. Nah, Ahok 2019 sudah jadi komisaris utama, kan begitu. Otomatis yang namanya komisaris utama sedikit banyak tahu mengenai permainan di dalam. Masalahnya kenapa nggak dibongkar? Kenapa kau baru keluar-keluar sekarang, Hok? Di media sosial kau serang rezim-rezim. Ada penguasa yang sedang bermain. Kau di dalam 5 tahun. Bukan cuma 1 tahun. Kalau memang di dalam ada permainan, kenapa kau betah di dalam? Kalau kau memang hatimu menjerit tidak sesuai, ya, tidak sejalan, tidak searah dengan dengan apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan, kenapa kau masih di dalam? Jadi perlu kita ketahui, dia harus bertanggung jawab. Karena apa? Begini, ya. Jadi seorang komisaris utama, ini komisaris utama loh, bukan komisaris biasa. Komisaris utama itu memiliki tugas dan tanggung jawab yang bukan ringan, gitu loh, ya. Jadi kenapa ditunjuk seorang komisaris utama? Komisaris utama itu berfungsi yang pertama, mengawasi kebijakan perusahaan. Yang kedua, mengawasi jalannya perusahaan. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan RJPP, rencana jangka panjang perusahaan, dan RKAP, rencana kerja dan anggaran perusahaan. Yang keempat, mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan atau kinerja direksi. Yang kelima, ya, dia berhak untuk mengajukan audit, kan gitu, mengusulkan audit. Ya, setelah itu apa? Dia menandatangani, ya, dia bertanggung jawab untuk menandatangani laporan tahunan dan lain sebagainya tanggung jawab seorang komisaris utama. Ahok membuka-bukaan ya mengenai kasus korupsi yang terjadi di tubuh Pertamina. Dia buka-bukaan aja, Pak Ahok. Pak Ahok kan waktu itu komisaris utama. Sebagai komisaris utama kan menjadi sebuah pengawas para direksinya.
Tetapi memang sih kita juga tahu bahwa tradisi di Indonesia banyak kementerian, banyak BUMN ya, yang ketika para menteri atau komisaris utama yang titipan dari pemerintah ya, itu jadi raja telanjang. Dia tidak punya kemampuan, dia tidak punya power. Oleh siapanya? Oleh direksi-direksi di bawahnya. Nah, ini salah satu contohnya. Tapi apa benar Pak Ahok yang sedahsyat itu dilangkahi terus gitu sampai kasus korupsinya sedemikian hebatnya? Ya nggak apa-apa, dibuka-bukaan aja Pak Ahok. Kita lebih senang seperti itu. Dan satu lagi, saya pernah diskusi dengan teman-teman NGO dan lain-lain pemerhati mengenai reklamasi ya, waktu itu ya Bapak menjadi gubernur, itu bisa dibongkar juga dong. Gimana pulau-pulau kita bisa terjual di sana oleh pengembang. Kita sebagai manusia ya nggak mungkin juga benar terus, benar nggak? Pasti ada kesalahan-kesalahan. Tapi itu fatal juga loh itu reklamasi. Perlu nggak kita babat, kita buka sekalian itu selain kasus Pertamina? Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video di mana Hotman Paris menyarankan kepada Bapak Prabowo lebih baik dihapus saja jabatan komisaris yang ada di BUMN ataupun di BUMD, karena kinerja mereka dipertanyakan buntut dari kasus tata kelola minyak yang ada di Pertamina, yang dimana kala itu Ahok menjadi komisaris di Pertamina dipertanyakan kinerjanya sebagai fungsi pengawasan. Nah, ketika dihapus komisaris, menurut Hotman Paris, kita bisa lagi lebih efisiensi anggaran untuk program unggulan dari Prabowo Gibran, yaitu makan bergizi gratis dan lain sebagainya. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.